Geger, 6 fakta pegawai milenial diduga bongkar borok bea cukai. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Pandu di News on Trending. Sebuah surat terbuka atas nama pegawai milenial bea cukai Kuala Namu menghebohkan jagat maya. Sebab isinya membongkar adanya kejanggalan pada bea cukai. Beberapa waktu terakhir, Dijen Bea Cukai yang berada di bawah Kementerian Keuangan tengah menjadi bulan-bulanan kritik masyarakat. Sejak saat mencuatnya kasus Dijen Pajak, Dijen Bea Cukai turut terkena imbasnya. Gaya hidup mewah para pejabat bea cukai serta keluarga saat ini memang tengah menjadi sorotan publik. Mulai dari Kepala Bea Cukai Yogyakarta, Eko Darmanto, Kepala Bea Cukai Makassar, Adi Pramono, yang dipanggil KPK untuk memberikan klarifikasi soal harta fantastisnya. Berdasarkan kasus tersebut, pegawai milenial Direktorat Bea Cukai Kuala Namu, Sumatera Utara, diduga mempublikasikan pelanggaran dan kenakalan oknum di instansi tersebut periode Januari hingga Desember 2022. Borok bea cukai itu diungkap melalui sebuah surat dari pegawai milenial. Adapun surat tersebut dipublikasikan oleh akun Twitter @partesosmed yang turut memberi informasi mulai dari pejabat fungsional PBC, ahli Pratama Eselon 4 hingga Eselon 3. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut fakta pegawai milenial yang berani bongkar borok bea cukai selengkapnya. Untuk memperjelas maksud dari surat terbuka tersebut, akhirnya pihak DJBJ memanggil pegawai milenial tersebut. Pegawai milenial tersebut akhirnya dipanggil oleh pihak DJBJ Kementerian Keuangan. Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa DJBJ, Nirwala Dwi Herianto, menyampaikan pemanggilan ini merupakan prosedur tindak lanjut semua masukan yang diarahkan untuk DJBJ dan surat terbuka itu. Pihaknya mengaku berkaca pada kasus sebelumnya yang ada di unit Kementerian Keuangan lain, yakni ada keluhan PNS tetapi tidak ditanggapi dan muncul masalah besar. Nirwala juga menyampaikan kalau tidak ditanggapi justru salah karena sudah ada surat terbuka. Usai kejadian tersebut, setidaknya terdapat 21 pegawai yang sudah menerima sanksi. Nirwala juga menyampaikan pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 25 pegawai yang diidentifikasi terlibat pelanggaran IMEI. Dari jumlah tersebut, sebanyak 21 pegawai telah mendapatkan hukuman, mulai dari hukuman ringan hingga hukuman berat. Dalam surat itu, terungkap adanya oknum dari berbagai level yang melakukan berbagai pelanggaran. Rincian kenakalan tersebut salah satunya terkait aturan pembebasan 500 US atau 7,6 juta tentang pemberitahuan dan pendaftaran International Mobile Equipment Identity atas HKT dalam pemberitahuan pabean. Lalu terungkap adanya oknum dari berbagai level yang memanfaatkan situasi dengan menentukan biaya sesukanya. Usut punya usut, pegawai milenial tak hanya menyebutkan pelanggaran yang terjadi pada bea cukai Kuala Namu, namun sederet pelanggaran yang terjadi di Indonesia. Akun Twitter @partesosmed juga menyebutkan ada 2 file. File pertama disebut berisi 13.652 data penumpang yang melakukan registrasi IMEI di Kuala Namu. Lalu ada juga nama petugas yang diduga ikut meregistrasikan. Namun, IMEI tersebut tidak dipublikasikan karena berpotensi terjerat UU ITE. Semakin mengejutkan, data itu juga disebut memuat banyak ponsel iPhone dengan nomor depan IMEI 3 yang didaftarkan sebagai Android, yakni nomor depan IMEI angka 8. Alasannya, karena Android lebih murah, sehingga cukai yang seharusnya masuk kas negara menjadi Rp0. Akun Twitter itu juga menyampaikan ada biaya yang harus dibayarkan ke petugas
untuk membuat bea masuk iPhone murah. Biaya ini sekitar 800.000 hingga 1 juta per unitnya. Nilai tersebut jauh lebih murah daripada harus membayar ke negara sebesar 5 juta rupiah. Kelicikan pegawai Bea Cukai Kuala Namu, memalsukan email demi keuntungan pribadi. Surat tersebut juga menyampaikan kejadian ini tidak hanya ada di kantor wilayah DJBJ Sumatera Utara, melainkan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif di seluruh Indonesia. Dugaan tersebut muncul karena sebelumnya Eselon 2 atau Direktur di kantor pusat DJBJ berkoordinasi dengan kantor DJBJ daerah untuk mengkondisikan situasi itu agar tidak melebar kemana-mana. Akun tersebut juga mengaku pihaknya memperoleh bocoran nota informasi Kepala Subdirektorat Intelijen dan lampirannya. Dokumen tersebut mengonfirmasi kebenaran surat tersebut. Tak hanya itu, akun @partesosmed juga mengungkap telah memperoleh data kantor wilayah Bea Cukai lengkap dengan jumlah registrasi email dari bulan Januari hingga September. Itulah rangkuman informasi mengenai surat terbuka pegawai milenial Bea Cukai Kuala Namu yang membongkar adanya kejanggalan pada Bea Cukai. Saksikan berita terupdate lainnya di newsontrending.sora.com.